sekarang kita akan bahas tentang jurnal umum. Jurnal umum itu yang pertama sudah dibuat kotaknya. Ya, harus ada tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Sebelumnya perlu diketahui bahwa tanggal itu untuk mencatat tanggal transaksi. Yang kolom kedua ini keterangan tuh untuk mencatat rekening yang berubah akibat transaksi. Terus yang kolom ketiga ini untuk mencatat nomor rekening apabila telah dipindah bukukan. Terus kolom keempat tuh untuk mencatat jumlah nominal transaksi debit, dan kolom kelima ini untuk mencatat jumlah nominal transaksi kredit. Terus yang perlu diketahui sebelum kita buat jurnal umum yaitu mekanisme debit dan kredit. Mekanismenya itu kalau misalnya harta bertambah itu masuknya ke debit. Kalau dia berkurang masuknya ke kredit. Kalau utang bertambah masuknya ke kredit, berkurang ke debit. Modal bertambah ke kredit, berkurang ke debit. Pendapatan bertambah ke kredit, berkurang ke debit. Dan beban bertambah ke debit, berkurang ke kredit. Soalnya seperti ini biasanya dikasih. Untuk kali ini kita bahas tentang perusahaan jasa. Kita baca soalnya. Haji Hasbullah pada tanggal 1 Juli 2011 mendirikan sebuah perusahaan yang diberikan nama Biro Jasa Berkah. Transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan pertama adalah sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Juli kita tulis Juli tanggal 1 Juli tanggal 1 itu Haji Hasbullah menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebesar 50 juta. Berarti di sini Haji Hasbullah menanamkan modalnya. Kita buat berarti kas dari perusahaan itu bertambah. Referensinya nanti diisi kalau sudah mau dipindah bukukan. Kas bertambah sebesar 50 juta. Di bawahnya apa? Di bawahnya itu adalah modal yang diberikan Haji Hasbullah ke perusahaan. Modal bertambah di kredit berarti 50 juta. Tadi kan kita sudah lihat nih mekanisme debit dan kredit. Kalau modal bertambah itu di kredit. Kadang ada yang bertanya seperti ini, kan kenapa modal bertambah di kredit bukan di debit? Jadi modal itu kan mau dikembalikan ke orangnya jika dia menanamkan modal ke perusahaan. Otomatis perusahaan memiliki hutang sama orang yang menanamkan modal. Jadi perusahaan itu mengutang ke perusahaan, sedangkan yang bertambah itu adalah kasnya gitu. Terus nomor 2 itu Juli tanggal 2 itu disewa sebuah rumah untuk kegiatan usaha sebesar 150 per bulan. Disewa sebuah rumah berarti kita sewa, namanya sewa dibayar di muka. Yang berkurang adalah kasnya sebesar 150.000. Dan berkurang kasnya sebanyak 150.000. Terus Juli tanggal 4 itu dibeli perlengkapan kantor secara tunai dari toko Anugrah sebesar 1 juta. Berarti yang dibeli adalah perlengkapan dibeli, kasnya berkurang
sebesar 1 juta rupiah. Kita tulis kasnya berkurang sebesar 1 juta rupiah. Terus Juli tanggal 5. Juli tanggal 5. Dibeli sebuah komputer untuk keperluan kantor seharga 5.500.000. Jadi yang dibeli itu sebuah komputer. Komputer itu apa? Alat kan. Jadi kita yang masuk ke debit itu peralatan, kasnya berkurang sebesar 5.500.000. 5.500.000. Terus kita lihat lagi Juli tanggal 7. Juli tanggal 7 itu dibayar biaya untuk pemasangan iklan pada harian Kompas sebesar 750. Berarti ini beban biaya pemasangan iklan. Berarti di sini beban iklan, kasnya berkurang. Kita lihat kalau beban bertambah itu di debit, makanya kita tulis beban itu di debit sebesar 750.000 rupiah. Selanjutnya Juli tanggal 8. Juli tanggal 8 diterima komisi untuk pengurusan surat-surat kendaraan sebesar 500.000. Berarti kita tulis kasnya bertambah, pendapatan komisi. Mungkin juga ada yang bertanya, kenapa kok pendapatan komisi bertambahnya di kredit? Seperti mekanisme debit dan kredit, pendapatannya bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Kenapa dapat pendapatan kok malah di kredit larinya? Karena pendapatan ini untuk menambahkan suatu modal. Modal tadi kan kalau bertambah dia di kredit. Jadi bertambah 500.000. Terus Juli tanggal 9. Juli tanggal 9 diselesaikan pengurusan surat jual beli sebidang tanah untuk PT Intra. Komisi yang diperhitungkan sebesar 12.500.000 akan diterima bulan berikutnya. Berarti baru akan diterima bulan berikutnya. Dinamakan sebagai piutang usaha. Karena dia belum masuk. Kalau dia sudah masuk baru dinamakan di kas yang kayak Juli tanggal 8 tadi. Di sini pendapatan komisi. Ini baru akan diterima bulan berikutnya, berarti bulan Agustus. Makanya dia ditulis masih piutang usaha. Sebesar 12.500.000. 12.500.000. Juli tanggal 12. Juli tanggal 12 dibeli sebuah kendaraan sepeda motor untuk memperlancar urusan usahanya sebesar 13.200.000, dibayar tunai 3.200.000, sisanya diangsur bulanan. Jadi dibeli sebuah kendaraan berarti kendaraannya di debit. Kendaraan di debit itu sebesar 13 juta.
13.200.000. Terus ada kata-kata dibayar tunai 3.200.000. Berarti kas yang masuk itu baru kas yang keluar itu baru 3.200.000. Sisanya nyicil per bulanan. Itu dinamakan dengan utang usaha. Ini kan udah 3.200.000, berarti kurangnya berapa? 10 juta. Terus Juli tanggal 15 itu diterima uang komisi untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor sebesar 1.750.000. Pendapatan lagi, berarti kasnya bertambah, pendapatan komisi bertambah di kredit sebesar 1.750.000. Kita lihat lagi Juli tanggal 19 dibayar rekening telepon dan listrik sebesar 400.000. Berarti ini termasuk ke dalam beban. Beban kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Berarti ini ada beban telepon dan listrik itu bertambah sebesar 400.000. Yang berkurang adalah kas, itu sebesar 400.000 juga. Selanjutnya Juli tanggal 22 dibayar upah karyawan lepas sebesar 750.000 rupiah. Berarti beban upah kasnya yang berkurang. Beban upah itu sebesar 750. Kasnya berkurang 750. Terus Juli tanggal 28 diterima uang komisi untuk kepengurusan perpanjangan SIM beberapa orang sebesar 600.000. Berarti bertambah lagi pendapatannya. Kas bertambah sebesar 600.000 dan pendapatan komisi itu juga 600.000. Terus yang terakhir itu Juli tanggal 31 dibayar gaji pegawai kantor sebesar 1.500.000. Berarti ini termasuk ke dalam beban gaji. Kas yang berkurang sebesar 1.500.000. 1.500.000. Jadi ini itu adalah jurnal umum perusahaan jasa. Jurnal umum perusahaan jasa. Siklus awal. Siklus awalnya sebenarnya dari bukti-bukti transaksi dikumpulkan, nanti dijadikan jurnal umum. Setelah nanti dari jurnal umum dikelompokkan menjadi ke dalam buku besar. Terus kita harus hitung jumlah debit dan kreditnya. Jumlah debit dan kreditnya itu harus sama kanan kiri. Kalau dia berbeda jumlah antara kanan sama kirinya, berarti jurnal umumnya salah.
Kalau misalnya sama antara debit dan kreditnya, berarti jurnal umumnya sudah bisa dibilang benar. Jadi sudah saya hitung jumlah yang sebelah kiri di debit itu sebesar 88.600.000 dan yang di kreditnya juga 88.600.000. Jadi sudah bisa dipastikan kalau jurnal umumnya benar antara kiri sama kanannya sudah sama, debit dan kreditnya sudah sama. Setelah dari jurnal umum baru nanti masuk siklus yang ketiga, karena ini yang kedua. Yang pertamanya bukti transaksi, itu tentang buku besar. Dari sini dikelompokkan menjadi buku besar. Soalnya ini biasanya soalnya tuh diberikan seperti ini. Baru nanti kita pindahkan menjadi jurnal umum seperti ini.